dibenturkan ke lantai. Seketika anak itu pun tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya setelah kalian menonton video ini. Nah guys, apa kalian pernah dengar tentang Boy in the Box? Jadi itu adalah nama yang diberikan kepada korban pembunuhan yang tidak dikenal. Nah cerita ini bermula pada Februari tahun 1957, di mana ditemukannya anak laki-laki di dalam kardus di hutan Susquehanna Road, Philadelphia. Mayat bocah laki-laki ini terbungkus selimut dan terdapat banyak luka pada tubuhnya. Nah guys, polisi sudah menyebarluaskan foto anak ini dan mengumumkannya di mana-mana. Namun guys, tidak ada satupun yang mengenali si anak ini. Menurut info yang didapat guys, seorang pria mendatangi hutan di Philadelphia itu untuk melihat jebakan tikus yang dipasangnya. Tiba-tiba dia melihat sebuah kardus yang terletak tidak jauh dari jebakan tikus yang dia buat itu. Nah, dia pun sangat terkejut ketika dia membuka kardus itu dan mendapati mayat di dalamnya. Meski demikian guys, dia tidak langsung melaporkannya ke polisi karena dia tidak mau terbawa dalam kasus ini. Nah, beberapa hari kemudian, seorang pemuda juga melewati hutan itu dan melihat kelinci-kelinci yang bermain di sekitar itu. Kemudian, dia menepi untuk mendekati kelinci itu. Namun guys, dia malah menemukan sebuah kotak yang berisi mayat. Pemuda itu lekas pergi meninggalkan tempat itu karena tidak mau ikut campur. Nah, beberapa hari kemudian pun dia berubah pikiran dan melaporkannya ke polisi. Setelah mendapatkan laporan itu, polisi segera melakukan investigasi kepada anak yang diperkirakan berusia 4-6 tahun ini guys. Diketahui anak laki-laki itu memiliki tinggi sekitar 1 meter dan berat sekitar 15 kg. Saat ditemukan, terlihat bahwa rambut mayat dari anak kecil ini seperti baru saja dicukur guys, serta beberapa luka di dagu, kaki kiri, dan pangkal paha. Namun yang paling parahnya itu serta diduga menjadi penyebab kematiannya adalah luka di kepalanya guys. Pada tanggal 16 Februari 1957, polisi kemudian mengambil sidik jari mayat ini dan mulai mengumumkan secara luas tentang penemuan mayat anak laki-laki ini guys. Dan saat itu, polisi yakin bahwa kasus ini akan segera terpecahkan dan identitas mayat laki-laki ini akan segera ditemukan. Banyak orang-orang dari 10 negara bagian yang datang untuk ikut mengungkap identitas mayat ini. Namun sayangnya guys, tidak ada satupun dari mereka yang mengakui mengenal anak ini. Mereka benar-benar tidak bisa mengungkapkan identitas anak ini. Nah, jadi ada sebuah perusahaan surat kabar lokal mencetak lebih dari 400 lembaran tentang mayat anak ini dan menyebarkan ke seluruh Philadelphia. Di sana, polisi juga ikut menyebarkan postmortem anak laki-laki malang ini dengan ditambahkan pakaian serta posisi duduk supaya memudahkan yang mungkin mengenalinya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kasus mayat anak laki-laki dalam kardus ini tidak kunjung menemukan titik terangnya guys. Banyak sekali teori yang mencoba untuk mengungkapkan identitas mayat serta motif di balik pembunuhannya. Salah satu teori yang paling kuat adalah teori wanita berinisial M. Pada Februari 2002, polisi mendapatkan keterangan dari seorang wanita berinisial M yang terdengar sangat masuk akal guys. Namun sayangnya si wanita ini memiliki gangguan mental sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Si wanita ini punya seorang ibu yang temperamen guys. Nah, pada saat itu, sang ibu membeli seorang anak laki-laki dari orang tua kandungnya pada tahun 1954. Naasnya guys, anak laki-laki ini mendapatkan kekerasan fisik dan seksual selama 2,5 tahun tinggal di rumah si wanita ini. Sampai akhirnya, kejadian sadis pun terjadi pada tahun 1957. Saat itu, ketika sedang makan malam, anak itu memuntahkan makanannya, yaitu kacang polong panggang. Anak itu pun langsung dipukuli oleh ibu si wanita tadi guys, hingga kepalanya dibenturkan ke lantai. Seketika anak itu pun tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Kemudian ibu si M ini memandikan anak itu dan mencukur rambutnya guna menghilangkan identitas. Lalu anak yang sudah jadi mayat itu dibuang ke hutan Fox Chase. Percaya atau enggak guys, kesaksian wanita M ini hampir sama dengan detail yang didapatkan polisi. Seperti contohnya rambut yang dipotong, jari-jari tangan yang mengeriput setelah dimandikan, bahkan isi perut mayat yaitu kacang polong. Polisi juga bingung entah bagaimana wanita M ini bisa mengetahui banyak detail.
Namun guys, polisi juga kesulitan memverifikasi kesaksian si wanita ini. Hal itu dikarenakan menurut tetangganya sekitar tahun 1950-an tidak ada anak laki-laki yang pernah tinggal di rumah si M ini. Mayat anak laki-laki ini sudah dikuburkan di Botherville. Namun guys, pada tahun 1998 makamnya dibongkar untuk proses pengambilan DNA. Setelah itu, jasadnya kembali dikubur di tempat yang berbeda, yaitu Ivy Hill Cemetery, Philadelphia. Hingga saat itu, kasusnya masih belum terpecahkan dan masih menjadi misteri. Saat pemakamannya, ada kehadiran publik yang signifikan dan liputan media guys. Kuburan anak ini memiliki nisan yang besar bertulisan anak Amerika yang tidak dikenal. Yang bikin terharunya guys, penduduk kota sekitar makam menjaga kuburannya. Mereka selalu menghiasi makam itu dengan bunga, bahkan boneka binatang. Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 21 Maret, National Center for Missing and Exploited Children merilis rekonstruksi wajah forensik korban ini dan menambahkannya ke dalam database mereka. Nah guys, itulah kisah kematian misterius yang belum terungkap sampai sekarang. Bahkan sudah melewati puluhan tahun pun tidak ada yang bisa menemukan titik terang dari kematian Boy in the Box ini. Oke guys, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta share ke sosial media lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.